Media Vietnam mulai usil soroti Timnas U17 Indonesia yang dipanggil pemain diaspora untuk Piala Dunia U17 2023. Halo Sobat Olahraga, kini Entertainment Sport hadir kembali untuk mengulas berita tentang sepak bola Indonesia. Simak baik-baik, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen kalian di kolom komentar untuk memajukan channel Entertainment Sport ini. Media Vietnam mulai usil soroti Timnas U17 Indonesia yang dipanggil pemain diaspora untuk Piala Dunia U17 2023. Setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tak sedikit media asing yang menyoroti, salah satunya situs Vietnam The Tau 247 yang tak ketinggalan. PSSI langsung mempersiapkan skuad Garuda Asia setelah Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah ajang 2 tahunan tersebut. Tak menunggu lama, pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti seleksi pemusatan latihan atau TC. TC ini tentu saja digelar sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 yang bakal berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Dalam pemanggilan pemain ini sudah ada 34 nama baik pemain lokal maupun diaspora. Meski sudah ada pemain yang dipanggil, perubahan nama dapat saja terjadi. Soalnya PSSI saat ini tengah menjalani seleksi Timnas U17 Indonesia di 10 kota dan baru dimulai di Bandung pada hari Rabu 12 Juli 2023. Dengan begitu, perubahan pemain untuk skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023 bisa saja terjadi. Namun, salah satu media Vietnam The Tau 247 menyoroti soal pemain diaspora yang turut dipanggil. Seperti diketahui, dari 34 orang yang dipanggil, terdapat 6 pemain diaspora. 6 pemain tersebut yakni Welber Halim Jardim dari Sao Paulo FC, Aaron Nathan Ang dari FC Nottingham, Mahesa Ekayanto dari FC Dordrecht, Madrid Augusta dari FC 34 Alkmaar, Stefan Kabil dari Akademi San Cugat, dan Aaron Suitela dari Bulan Lyon FC. Pemanggilan pemain-pemain diaspora ini ternyata membuat media asal Vietnam kembali usil. Media yang satu ini memang bukan sekali dua kali usil dan mengkritik sepak bola Indonesia, terutama soal tim nasional. Kali ini yang mencuri perhatian media tersebut adalah Bima Sakti yang memanggil beberapa pemain keturunan tersebut. Indonesia memanggil sederet pemain asing untuk mengikuti Piala Dunia U17, tulis The Tau 247 dalam judul artikel yang mereka tayangkan. Dalam artikel tersebut, mereka bahkan dengan jelas menyematkan Indonesia yang tak lolos kualifikasi Piala Asia U17 2023 tetapi bisa tampil di Piala Dunia U17 2023. PSSI disebut langsung memanggil beberapa pemain yang menjanjikan untuk bisa tampil di ajang 2 tahunan tersebut. Meski tidak lolos, Indonesia U17 di luar dugaan masih bisa mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023 karena menjadi tuan rumah, tulis The Tau 247. Timnas U17 Indonesia langsung lolos ke babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023 dan berada di pot unggulan. Lanjutnya, tak hanya soal tiba-tiba tampil di Piala Dunia U17 yang menjadi sorotan media Vietnam, mereka pun menyoroti Bima Sakti yang memutuskan memanggil 6 pemain diaspora. Demi tampil menjanjikan, Indonesia disebut memanggil pemain yang bermain di luar negeri. The Tau 247 juga menyoroti beberapa pemain yang memang menonjol dan belakangan ini cukup menarik perhatian. Welber jadi menjadi salah satu pemain diaspora yang banyak mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Hal ini karena gaya permainan atau teknik individu dari Welber jadi yang disebut luar biasa. Belakangan ini bahkan banyak yang memberikan julukan Neymar Indonesia kepada Welber. Tak hanya Welber, beberapa nama juga cukup terkenal dan mendapatkan sorotan seperti Mahesa Ekayanto.
Pemain-pemain diaspora yang dipanggil untuk memperkuat timnas U17 Indonesia ini disebut menjanjikan. Mereka bahkan diyakini bakal membuat Garuda Asia tampil meyakinkan di Piala Dunia U17 2023. Welber Jardim diharapkan bisa menjadi andalan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023, tulis media tersebut. Selain Welber Jardim, Mahesa Ekayanto juga merupakan nama yang cukup terkenal. Tambahnya, pemain berkeluarga negaraan ganda Indonesia dan Belanda ini bermain untuk FC Dordrecht di Divisi 2 Belanda. Gelandangan kelahiran 2007 yang memiliki fisik sangat bagus dengan tinggi 1,82 meter ini menjanjikan untuk menjadi tumpuan pertahanan timnas U17 Indonesia. Indonesia memang mulai mendapatkan banyak perhatian dari media asing setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, termasuk media Asia Tenggara yang mulai memperbandingkan Indonesia dengan negara tetangga. Beberapa waktu lalu, salah satu media Vietnam juga menilai Indonesia terlalu dimanjakan oleh FIFA karena setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Justru mereka kembali dipercaya tetap menjadi tuan rumah dan kali ini Piala Dunia U17 2023. Situasi ini pun membuat banyak media tetangga yang mulai usil dengan mengkritik persiapan timnas Indonesia ataupun hal lainnya. Sementara itu, saat ini timnas U17 Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Pada edisi ke-19 Piala Dunia U17 kali ini bakal diikuti oleh 24 tim dari 6 konfederasi berbeda. Momen ini akan menjadi kesempatan bagus untuk sepak bola Indonesia agar dilihat oleh dunia. Untuk itu, PSSI pun serius mempersiapkan timnas U17 Indonesia dengan harapan Garuda Asia bisa bersaing dengan 23 tim dari negara-negara hebat nantinya.